Ya, halo semua teman-temanku, selamat datang di video saya selanjutnya. Silakan di like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini biar teman-teman kita di luar sana terrekomendasi dengan video-video yang saya buat di channel ini. Tonton sampai selesai biar teman-teman menemukan solusi atas permasalahan yang teman-teman alami. Sesuai judulnya, saya akan bahas sudah klaim asuransi. Mungkin ada yang sudah berbulan-bulan, berminggu-minggu, tapi uangnya belum cair juga. Bagaimana solusinya? Saya akan coba urutkan. Pertama, nah ini ya, jadi kenapa teman-teman sudah merasa klaim asuransinya, tapi uang belum cair juga. Pertama, untuk teman-teman yang mengikuti asuransi semacam Prudent, misalnya semacam Aksa Telemarketing mungkin, atau BCA Telemarketing, dan teman-teman melakukan penutupan sendiri dengan mengisi formulir sendiri, dan teman-teman melakukan penutupan via kantor pusat. Jadi teman-teman isi formulirnya, teman-teman lengkapi, langsung teman-teman kirim ke pusat. Bisa jadi, kenapa ya, ini kan judulnya kenapa belum cair duitnya. Bisa jadi berkasnya tidak sampai kayak gitu, atau salah alamat kayak gitu. Jadi butuh dicek apakah persyaratan penutupan asuransinya diterima pada bagian yang berwenang menutup asuransi teman-teman tersebut. Itu asumsi pertama kenapa gagal penutupannya. Kedua, nih ya, teman-teman sama kasusnya ikut asuransi yang telemarketing dan berniat menutup sendiri. Bisa jadi ada kesalahan pengisian data, atau pengisian nomor polis, atau pengisian data tadi. Teman-teman misalnya lupa mencantumkan nomor telepon, salah mencantumkan nomor telepon, salah mencantumkan alamat email, atau bahkan tidak mencantumkan, sehingga dari pihak asuransi ketika menerima itu tidak bisa mengkonfirmasi pada teman-teman tentang asuransi yang harus ditutup. Asuransi yang diajukan penutupan butuh konfirmasi by phone untuk memastikan bahwa teman-teman memang mau melakukan penutupan asuransi yang teman-teman kirim itu. Setelah 3 kali ditelepon gagal, sudah harus mulai dari awal. Nah, teman-teman tidak tahu kondisi ini, sehingga teman-teman merasa kok saya nggak tertutup nih asuransinya, masih dipotong terus kayak gitu. Jadi ini kondisi kedua. Kondisi kedua yang harus teman-teman ketahui. Kondisi ketiga, teman-teman merasa menutup lewat kantor cabang atau petugas di cabang di bank-bank terdekat, misalnya ya BRI Life atau Aksa Mandiri gitu ya. Teman-teman merasa sudah menutup lewat mereka. Bisa jadi nih juga tidak ditindaklanjuti oleh petugasnya, tidak dikirim berkasnya ke kantor pusat gitu. Jadi bisa jadi berkasnya masih ada di meja FA-nya, di meja basnya gitu. Jadi harus di follow up apakah benar sudah dikirimkan berkas-berkas tersebut ke pusat oleh petugasnya kayak gitu. Ya namanya petugas kadang lalai, kadang tertumpuk-tumpuk sehingga miss gitu, bisa jadi. Atau kondisinya kayak tadi lagi, berkasnya sudah di petugas tapi ketika dikonfirmasi by phone oleh orang pusat tidak teman-teman angkat, atau salah nomor HP, atau salah nomor telepon, atau salah email, bisa jadi kayak gitu. Jadi itu faktornya. Bahkan salah nama, salah nick juga bisa menggagalkan. Jadi nicknya harus diperbaiki lagi oleh si petugasnya kayak gitu. Karena jatuhnya nanti jadi pending, tertunda judulnya kalau ada kesalahan pengisian data. Itu kondisi ketiga. Kondisi keempat, banyak yang merasa menutup asuransi dan merasa harus nerima duit.
Ini kesalahan fatal. Siapa bilang kalau teman-teman menutup asuransi, teman-teman harus menerima kembali uang yang sudah teman-teman setorkan nanti dulu. Teman-teman ikutan asuransi apa dulu nih? Kesehatan. Pasti hangus semuanya. Ya kayak BPJS namanya juga kesehatan. Unit link. Pasti teman-teman kepotongnya gede, mungkin 90%. Kalau di tahun-tahun awal sudah diambil. Gitu. Atau bisa jadi ya kayak tadi, hangus 100%. Jadi teman-teman merasa harus terima uang, padahal ketentuannya kalau ditutup di tengah jalan, ya uang hangus. Jadi mungkin ditelepon teman-teman angkat dan teman-teman iyakan bahwa teman-teman menutup asuransi. Tapi teman-teman tunggu uangnya kok nggak kembali ke rekening. Sementara dari pihak asuransi merasa memang sudah selesai penutupannya dan tidak ada kewajiban perusahaan asuransi mengembalikan uang karena ketentuannya seperti itu. Tidak salah perusahaan asuransi. Memang kalau memang ketentuannya begitu ya begitu gitu. Nah, ini kesalahan juga. Merasa harus terima uang. Padahal ketentuannya asuransi itu kalau diambil di tengah jalan hangus, bisa jadi. Jadi inilah kondisi-kondisi yang tidak diketahui oleh banyak nasabah, makanya saya jelaskan. Kayak gitu, makanya saya jelaskan biar teman-teman paham bahwa kenapa dia asuransinya tidak mengembalikan uang yang sudah teman-teman setorkan, sekalipun teman-teman sudah tutup asuransinya, karena tiap asuransi punya ketentuan-ketentuan sendiri kayak gitu. Nah, teman-teman yang sudah merasa lama menutup asuransi tapi belum ada hasil bahwa asuransinya berhasil ditutup, silahkan di follow up ke petugas, telepon kantor pusat ya, seperti yang saya sudah jabarkan tadi. Nah, ada lagi kondisi kelima yang menutup by aplikasi. Biasanya ini lebih simpel. Mereka sudah tutup by online, tapi ada satu kesalahannya mereka, ini kondisi kelima. Mereka tidak kirim berkas aslinya. Nah, ini harus, kalau teman-teman dapat buku polis fisik, sekalipun teman-teman tutup by online, teman-teman harus kembalikan berkas fisik aslinya, buku polis. Lampirkan fotokopi KTP, kayak gitu. Lampirkan buku tabungan, siapa tahu ada duit yang memang harus dikembalikan oleh pihak asuransi. Nah, jadi banyak yang tutup by online, by misalnya aplikasi, tapi tidak kirim berkas aslinya ke pusat. Padahal beberapa perusahaan asuransi masih mewajibkan teman-teman mengembalikan berkas asli, yaitu buku polis aslinya. Kalau dapat. Kalau nggak dapat buku polis fisik ya syukur, simple, teman-teman cukup tutup by online ya sudah selesai. Kayak gitu. Jadi masih ada yang mewajibkan mengembalikan buku polis atau berkas asli. Kalau yang enggak ya berarti syukur, teman-teman cukup by aplikasi saja menutupnya. Ya, ini saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih.